Uh, Sekarang saya kerja di Wings Air dan karena corona saya datang ke sini hampir 1 tahun, dan selama saya jalan di Timika daerah saya sendiri, saya merasa kecewa sekali. Saya lihat sebuah pelanggaran yang terjadi di Timika ini berbeda banget saja. Saya sebagai putra daerah dan sebagai seorang penerbangan yang mengerti dunia penerbangan, saya sangat kecewa sekali. Jujur, saya kadang sakit hati, kadang kecewa, kadang mau menangis, tapi mau bagaimana? Kita tidak punya kebijakan. Kita tidak punya kebijakan, jadi kita selalu merasa bahwa ini saya punya barang, ini saya punya bagian dan kita harus ambil. Tapi lihat sekarang contoh Asiawan ini sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Pergantian daripada awal untuk pengadaan pesawat dengan apa? 2016 itu untuk memberdayakan putra putri daerah. Tapi yang terjadi apa sekarang? Bapak dewan yang ada di dalam mungkin bisa keluar untuk jumpai kita di sini, karena kita sudah bertahun-tahun menderita, kita sudah tahun-tahun mengalami hal yang sama, kita sudah bertahun-tahun diberlakukan tidak hari. Jadi saya rasa untuk pada saat ini waktu yang tepat. Jadi Bapak Dewan yang terhormat di dalam mengambil waktu untuk hari ke depan untuk jumpai kita. Oleh sebab itu kami datang ke sini untuk menuntut agar pesawat itu dikembalikan kepada para pilot asli Kabupaten Mimika yang sudah siap untuk menerbangkan pesawat tersebut. Kami datang ke sini untuk menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Dewan supaya secepatnya kembalikan pesawat tersebut kepada anak-anak putra putri asli Kabupaten Mimika yang sudah siap untuk menerbangkan pesawat tersebut. Tanah Mimika tanah yang kaya akan susu dan madu. Tapi masyarakat menjadi korban dibodohi dari elit politik negeri yang ada di sini. Sepakat? Pesawat yang sebenar-benarnya masyarakat punya, toh di mana sekarang? Ada yang tahu? Kamu tahu pesawat itu di mana sekarang? Diberi atas pakai uang apa? Pakai uang rakyat, tapi rakyatnya tidak menikmati hasil itu. Saya meminta kepada Bapak Dewan yang terhormat segera membentuk tim pansus untuk usut tuntas kasus ini. Ini kasus korupsi. Betul kan ini kasus korupsi? Yang dirugikan siapa? Saya katakan bahwa tanah Mimika bukan negeri yang tak bertuan. Oleh sebab itu saya minta jangan sekali-sekali mempermainkan masyarakat kami. Bapak DPR yang terhormat, saya minta dengar aspirasi kami. Ini aspirasi anak negeri yang prihatin untuk negeri mereka. Bosan melihat situasi ini. Bapak-bapak yang dipilih dari rakyat, dengar, ini aspirasi rakyat yang kami sampaikan. Mewakili masyarakat yang berbicara. Sebagai intelektual, saya bicara ini. Segera bentuk tim pansus usut tuntas kasus korupsi pengadaan pesawat. Kehidupan masyarakat di pantai, pesisir pantai, terus pegunungan sebentar ini kita paling sulit sekali. Dan selama beberapa bulan ini, di mana-mana itu ada banyak musibah yang terjadi di setiap kampung. Misalnya banyak lama, bela, Arwano, ada beberapa titik yang mereka ada kejadian besar-besar di sana. Tapi pesawat itu malah kita bayar. Kita bayar. Bukan pesawat kabupaten akses daerah, Mimika punya tidak. Dari luar kita bayar. Banyak pengeluaran yang luar biasa. Sehingga kalau bisa itu akses daerah kabupaten Mimika punya itu pesawat sudah ada. Masyarakat kecil mereka sudah tahu. Mereka tahu bahwa punya pesawat. Tapi pesawat yang berada itu di mana? Bukan kita mau buat apa-apa, kita cuma pesawat yang posisinya ada di mana itu. Masih semangat! Masih semangat! Baik.
biasa, terima kasih kepada kawan-kawan rakyat kecil yang langsung merasakan bagaimana dinamika kehidupan. Terlebih khusus masyarakat di pedalaman dan pesisir. Luar biasa, kawan-kawan bisa mewakili masyarakat pedalaman, masyarakat pesisir bisa datang untuk menyampaikan keluh kesah aspirasi mereka saat ini. Luar biasa, terima kasih kepada teman-teman yang terus bersuara, terus menegakkan keadilan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan perwakilan masyarakat kita yang sedang menderita. Baik, terima kasih kepada pihak kepolisian, awak media. Kami akan sampaikan aspirasi, walaupun Pak Ketua tidak sempat untuk bertemu dengan kami, tapi bersyukur sudah ada perwakilan Bapak Ibu Dewan yang mau menerima aspirasi kami. Moga-moga aspirasi kami sampaikan di Pak Ketua dan mereka melaksanakan ataupun bisa ada jawaban nanti. Kenapa kami datang ke sini? Kami juga kuat perusahaan ini dengan dalam pengadaan pesawat sedang memperhatikan KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme sedang terjadi. Coba lihat perusahaan itu punya siapa? Jangan-jangan salah satu pejabat pengurus anggaran PA di dalam lingkup pemerintah. Kami juga itu keluarganya memiliki perusahaan itu. KKN sudah terjadi. Bahwa DPR tunggu apa? Kurang usut total. Cek. Siapa pemilik perusahaannya? Siapa pemiliknya? Jangan praktek KKN itu terapkan, tapi bahwa DPR diam, tinggal. Hari ini kami aksi, besok pesawat harus sudah ada di bandara. Pesawat tidak boleh lagi terbang untuk hanya mencari keuntungan bisnis pribadi pemilik perusahaan. Itu yang kami bisa sampaikan. Belum Bapak terlihat ada hal yang mungkin Bapak Ibu dengan mau sampaikan, kami berikan waktu dulu. Setelah itu kami akan serahkan aspirasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Apa nama? Lima Witimi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Saya hormat dan bangga kepada orang tua saya, kakak saya, mungkin ada adik saya di sini yang sudah datang menyampaikan aspirasi atau pernyataan sikap dalam bentuk tertib, damai, dan sejuk. Ini sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Ini contoh demokrasi yang perlu kita apresiasi. Apa yang telah disampaikan tadi, baik dalam bentuk orasi maupun dalam bentuk tulisan. Setelah kami ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Mimika, kebetulan teman-teman kami yang lain sementara rapat, ada berapa poin yang tadi disampaikan, kemudian juga nanti ada tertulis. Maka kami dari DPRD dalam waktu dekat akan mengambil langkah, karena ini adalah di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Kami akan panggil, kemudian kami dengan penjelasan pesawat ini ada di mana. Pesawat ini kan dari uang rakyat dan harus digunakan untuk rakyat. Ini tinggal berapa hari lagi kita masuk ke dalam bulan Desember. Saya salah satu juga turut merayakan itu, hari Natal. Apa yang disampaikan oleh kakanda saya tadi, kami akan segera panggil Dinas Perhubungan, kemudian kami akan tanyakan pesawat itu ada di mana. Di
digunakan untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Kalau menyangkut ada temuan-temuan yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya DPRD bisa melaporkan ini, semua kita bisa punya hak yang sama, bisa melaporkan ke institusi hukum. Tapi setelah kami mendapatkan penjelasan, bahan, kami akan laporkan itu. Jadi kami tidak bisa memberikan janji-janji yang di luar kewenangan kami DPRD, karena kami Dewan Perwakilan Rakyat ini juga mengenai kewenangan kami diatur oleh undang-undang. Nah, untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang lainnya, kebetulan kami di sini ada beberapa anggota dewan. Waktu dan tempat saya. Baik, selamat siang. Saya langsung saja, saya mau kasih tahu pertama begini. Kertas warna kuning ini benar, yang Pak Doran tulis ini. Itu sangat benar, saya tahu. Semua ini benar. Sana ini KPK ini, oke. Yang ini ya, ujung DPR meminta segera bentuk pansus, betul ya? Permintaan kalian. Saya kasih tahu teman-teman, kamu ada dengar tulis yang saya bilang ini. Tulis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tulis Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pasal 41. Undang-undang ini kamu punya harga di atas langit, masyarakat, terkait dengan apa yang kamu sampaikan ini. Pertama, masalah pansus DPR. DPR ini dia buat pansus apabila penyidik, petugas kepolisian, kejaksaan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Maka DPR mengambil alih, take over. Kamu laporkan hal ini kepada kejaksaan. Siapapun yang merasa dirinya menyalahgunakan keuangan negara, urusannya dengan penegak hukum. DPR melakukan pansus apabila yang kalian laporkan ke kejaksaan dan polisi tidak tanggapi. Bawa ke sini. DPR hanya bisa melakukan penyelidikan. Oh iya, pesawat yang tadi Pak Doran bilang itu betul. Segera kalian laporkan ke Kejaksaan Tinggi Jayapura atau kejaksaan sini. Lalu undang-undang itu dia bilang begini sama kalian. Kalian berhak tanya sama polisi, sama jaksa 30 hari. Kita lapor ini kenapa kamu tidak kerja? Kamu bawa itu, kalau tidak kerja bawa ke sini. Harus dijelasin ke DPR ya. Kita lakukan mencari masalahnya, nanti DPR hanya masalah sampai di sini. Kalau teman-teman menyampaikan surat langsung kepada kejaksaan, ada dugaan korupsi di pesawat atau polisi begini Pak, 30 hari Bapak tanya lagi ke sana, teman-teman tanya, kenapa laporan kita kalian belum tidak lanjuti? Aspirasi ini kita terima ya teman-teman ya, kita terima ini. Hanya saya kasih pemahaman supaya lebih gigit lagi, lebih menggigit ya. Yang tadi Pak Daud sampaikan itu sudah betul. Hanya kita bikin supaya kalian punya aspirasi ini terakomodir secepatnya. Kan begitu. Stop pesawat Pemda dijadikan bisnis. Betul. Hentikan kerjasama Pemda ASEAN One. Betul. Tapi bagaimana supaya bisa barang ini cepat ditindaklanjuti? Segera lapor ke kejaksaan. Atau kamu mau kita saja cek? DPR panggil. DPR tidak bisa menghukum ya. DPR panggil. Akan panggil. Mau begitu ya? Kita panggil. Tapi kita tanya-tanya dinas perhubungan bilang, wah ini begini Pak, kita begini. Kalau polisi yang panggil lain, polisi boleh panggil atau jaksa. Sudah takut ketika orang dipanggil oleh kejaksaan atau polisi. Aduh, tidak bisa tipu. Di sini bisa tipu. Tapi kita orang sepakat untuk panggil dinas perhubungan ya. Sepakat ya? Sepakat ya? DPR bikin pansus panggil dinas perhubungan. Terima kasih. Amalungu. Boleh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi C Pak Saleh sudah betul, bahwa fungsi kita di sini adalah menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Dan terkait dengan rapat dengar pendapat, tadi sudah disampaikan bahwa Komisi akan mengundang untuk dengar pendapat terkait keberadaan dan pengelolaan pesawat itu sendiri. Jadi di sini kita pilah dua persoalan. Persoalan pertama terkait mekanisme kerja daripada
pesawat yang diadakan oleh Pemda. Persoalan kedua, jika ada ditemukan kasus korupsi di dalam, maka itu ranahnya penegak hukum. Kalau terjadi ditemukan kasus korupsi atau penyimpangan daripada pengelolaan pesawat ini, siapa saja berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, tugas kami di sini di DPR adalah menerima dan menampung aspirasi ini untuk ditindaklanjuti apa keberatan-keberatan yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat itu sendiri, kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga berikan kesempatan kepada DPR untuk mengundang Dinas Perhubungan terkait dengan pengelolaan ini. Adapun hasilnya nanti kita dengar apa penjelasannya. Tadi kan pesawat itu ada di mana, dibikin apa, dikelola untuk apa, siapa yang menikmati keuntungan itu. Nah, ini kita belum bisa jawab karena belum dengar penjelasan daripada Dinas Perhubungan. Setelah ada penjelasan dari Dinas Perhubungan, mungkin dari perwakilan adik-adik sekalian bisa bertanya kembali. Kami punya aspirasi ini sudah sampai di mana? Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Dan saya berharap kami Komisi A akan dalam waktu singkat untuk mengundang pihak yang terkait yang mengelola pesawat ini agar kami juga mendapatkan penjelasan. Ya, karena masyarakat ini kan mata DPR. DPR ini terbatas matanya. Tapi kalau masyarakat punya kemampuan melihat ada sesuatu di lapangan, silakan disampaikan, dilaporkan, agar kami secara politis bisa menindaklanjuti laporan itu. Jadi sekali saya ingatkan bahwa di sini ada dua persoalan yang adik-adik sampaikan. Pertama, pengelolaan pesawat. Kedua adalah terkait bagaimana pemanfaatan pesawat itu sendiri. Nah, yang kita sekarang mau tindak lanjut ini adalah bagaimana pengelolaan pesawat itu ke masyarakat. Terkait ada korupsi, ada kolusi dalam, itu nanti kita lihat dari hasil pembicaraan ini. Dan tadi Pak Salih sudah sampaikan, silakan menyurat kepada pihak berwajib kalau memang ditemukan indikasi ada tindak pidana korupsi atau tindak pidana hukum yang lain. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah dekat Natal. Sudah dekat Natal. Jadi Enok datang ini yang saya percaya. Itu yang bagus. Kalau Enok yang bilang terus tidak dapat. Ya, pesawatnya. Jadi sekarang DPR undang dengan pemerintah. Ya, dengan yang punya pesawat. Jangan lambat-lambat kita. Kita secepatnya bicara dulu untuk masyarakat. Masyarakat ke kampung tidak sampai rumah ini. Orang tidak ada jalan. Orang tidak bisa jalan. Jadi kita semua dukung supaya masyarakat muat di kampung-kampung. Mereka Natal cepat di kampung-kampung. Ya. Jadi bahasa-bahasa lain-lain itu yang nanti kita bisa. Yang saya sampaikan cuma tingkat saya, tapi kita harus dorong sampai cepat dihasilkan. Ini yang terima kasih saya sampai di sini. Amulongo. Baik, terima kasih. Kami akan serahkan aspirasi kami. Mudah-mudahan seperti yang tadi kita bahas sama bisa DPR secepatnya. Bapak ada sini juga. Bapak ada sini. Bapak lihat ke sini lagi. Bapak ada kanan ya, kanan. Miring. Ya. Oke, terima kasih banyak. Baik.